Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silpa Oktari dengan NIM E1E019299 dari kelas 5H dengan nomor urut 29. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi dari mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Di mana dengan materi yang pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Nah, dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar, yaitu yang pertama, belajar bahasa, di mana belajar bahasa ini fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa dan kemampuan berkomunikasi melalui bahasa. Yang kedua yaitu belajar melalui bahasa, di mana seseorang itu menggunakan bahasa untuk mempelajari sebuah pengetahuan, belajar sikap maupun keterampilan. Dan mereka itu belajar sesuatu hal yang melalui bahasa yang dipelajarinya. Nah, yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa. Di mana belajar tentang bahasa ini seperti halnya dengan belajar sejarah, sistem bahasa maupun kaidah-kaidah bahasa. Nah, itu tentang konsep pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang kedua yaitu prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Prinsip itu merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013, diantaranya yaitu di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip. Nah, yang pertama yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Maksudnya di sini yaitu di mana guru itu ditekankan keterampilannya begitu. Ketika belajar bahasa misalnya tidak hanya guru saja begitu yang menjelaskan ini A dan ini B dan sebagainya. Di mana di sini tuh bagaimana seorang guru itu bisa memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga bisa memfasilitasi siswa itu untuk dapat memperoleh informasi atau mengakses sebuah informasi dan juga memahami sebuah materi dengan baik, entah itu secara langsung maupun tidak. Jadi bukan hanya guru saja di sini sebagai sumber belajarnya, melainkan dari berbagai sumber seperti RPP, bahan ajar dan sebagainya. Yang kedua yaitu dari pendekatan berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, di sini kalau kurikulum lama itu kan lebih menekankan pada hasil belajar, di mana orang pintar itu dilihat dari rankingnya saja dulu. Namun sekarang itu berbeda, di mana siswa itu haruslah memenuhi kompetensi-kompetensi yang sudah dirumuskan atau dikembangkan dengan kurikulum. Jadi kompetensi-kompetensi itu mencakup 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Kalau dulu kan hanya ditekankan pada ranah kognitif saja atau pengetahuannya saja. Namun sekarang itu tiga ranah itu harus masuk gitu. Nah, yang ketiga yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Jadi di sini itu kalau dilihat dulu itu ya, misalnya pada mata pelajaran IPA ya IPA saja begitu. Kalau bahasa ya bahasa saja. Nah, di mana tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran satu dengan lainnya. Namun sekarang itu ditarilah satu mata pelajaran itu di mana menghubungkan semua materi. Nah, misalnya bahasa Indonesia dengan kaitannya dengan IPA. Dan terkait dengan menjelaskan bentuk teks itu larinya ke bahasa misalnya, namun isinya itu adalah IPA begitu. Nah, yang keempat yaitu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Maksudnya apa ya? Nah, sudah jelas di sini kalau dulu itu lebih aktif gurunya. Sekarang pun masih banyak ada yang dijumpai guru itu yang lebih aktif dalam kelas. Nah, namun di sini ditekankan guru itu tidak boleh terlalu menguasai kelas. Berilah siswa itu mandiri. Maksudnya guru itu memberikan kesempatan kepada siswa itu mencari tahu, dan guru itu hanya memberikan kunci-kunci utamanya, dan sisanya itu siswalah yang mengembangkan tentunya sesuai dengan pembelajaran yang ada. Nah, di mana di sini tuh ditekankan siswa itu lebih aktif dalam belajar. Nah, itu tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang ketiga yaitu pendekatan, bagaimana pendekatan, metode dan strategi dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD. Nah,
Salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual, di mana guru itu diharapkan dapat mengajak siswa belajar secara konteks, sesuai konteks. Maksudnya di sini pembelajarannya itu diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam pendekatan kontekstual ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama, menemukan atau inquiry. Nah, menemukan atau inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual atau CTL. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa itu diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta saja, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Hasil dari menemukannya sendiri, di mana guru itu harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan. Apapun materi yang diajarkannya. Itu. Kata kunci dari strategi inquiry ini adalah siswa menemukan sendiri. Ingat, siswa itu menemukan sendiri. Yang kedua yaitu refleksi. Refleksi yaitu cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari dan yang sudah dilakukan pada masa lalunya. Siswa mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru. Nah, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Refleksi ini merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas atau pengetahuan yang baru diterima dan yang bermakna yang diterima yang bermakna. Yang berproses yang dimiliki oleh siswa diperluas melalui konteks pembelajaran yang kemudian itu dipelajari sedikit demi sedikit. Nah, mana guru itu atau orang dewasa itu membantu siswa membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan barunya. Dengan demikian siswa itu merasa memperoleh sesuatu yang berguna begitu. Nah, yang ketiga yaitu penilaian sebenarnya. Penilaian sebenarnya ini pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa itu dan mendorong siswa itu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Dengan konsep itu hasil pembelajaran yang diharapkan itu lebih bermakna bagi siswa. Nah, itu tentang metode model dalam pembelajaran bahasa SD. Yang keempat yaitu IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam perancangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi atau IPK dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Nah, keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD. Nah, yang pertama yaitu dalam tabel kata kerja operasional. Kelompok mana yang termasuk low order thinking skill atau LOTS dan high order thinking skill atau LOTS atau HOTS. Nah, jadi dalam kata kerja KKUN revisian taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatan, yaitu di mana tingkatan pertama yang terdiri dari mengingat, memahami dan menerapkan. Di mana ini dari tingkatan 1 sampai 3. Itu adalah termasuk low order thinking skill atau LOTS. Sedangkan dari tingkatan 4 sampai 6 itu adalah termasuk high order thinking skills atau HOTS yang terdiri dari menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Nah, yang kedua dalam perumusan tujuan pembelajaran itu yang perlu diperhatikan adalah ABCD-nya. Jadi ABCD inilah yang membentuk suatu tujuan pembelajaran yang baik, di mana A itu adalah audiensnya atau siswa itu sendiri. B itu adalah behaviornya atau jenis materi yang dipelajari oleh siswa. C itu adalah condition atau kondisi siswa atau apa yang akan dilakukan oleh siswa, dan yang D itu adalah degree atau keterangannya, yang dimana biasanya degree itu ada di akhir kalimat dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, salah satu contoh tujuan pembelajaran yang baik sesuai dengan A, B, C, D tadi yaitu adalah misalnya contoh, setelah siswa mengamati video pembelajaran yang diberikan oleh guru, siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan baik dan benar. Di mana kalimat setelah siswa mengamati video pembelajaran yang diberikan oleh guru itu adalah C atau conditionnya, siswanya adalah audiensnya, dan di mana menjelaskan makna puisi itu adalah behaviornya, dan dengan baik dan benar itu adalah degree-nya. Nah, yang kedua yaitu perhatikan beberapa tujuan pembelajaran. Siswa dapat membuat pantun sesuai kaidah
penulisan pantun. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mempraktikkan kegiatan membaca puisi karya pribadi. Jika dilihat dari dua contoh tujuan pembelajaran di atas ini, yang tadi itu cara membuat tujuan pembelajarannya itu belum sesuai dengan kaidah penulisannya. Nah, jadi kalau dilihat itu sudah jelas sekali, yaitu mengandung ABCD dalam tujuan pembelajaran kan, yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan kalau dilihat dari contoh tujuannya tadi itu, yang pertama itu contoh tujuan yang pertama kurang C atau kondisi siswanya itu. Jadi tidak ada apa yang akan dilakukan oleh siswa, misalnya dengan membaca buku atau menonton video pembelajaran. Hanya di sini terdapat audience dan behaviornya saja atau materi yang dipelajari oleh siswa. C dan D-nya itu tidak ada, dan D-nya itu adalah dengan baik dan benar atau tepat, yaitu biasanya terdapat di akhir kalimat. Nah, kalau contoh tujuan pembelajaran yang keduanya itu tadi kurang di sana adalah D atau degree-nya, dimana degree-nya itu ada di akhir kalimat kan, yaitu contohnya dengan baik dan benar dan tepat begitu. Nah, agar tujuan pembelajaran itu lebih efektif dan efisien itu harus memenuhi kaidah penulisannya, yaitu dengan cara memperhatikan kelengkapan A, B, C, D-nya tadi, yang mana sudah dijelaskan, yang saya sudah jelaskan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi dari pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Dengan singkatnya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan dari materi yang saya sampaikan, di mana terkait dengan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran yang mengandung A, B, C, D tadi. Di sini saya akan menampilkan sedikit ya tentang contoh dari A, B, C, D-nya itu diletakkan di mana begitu, agar semuanya memahami bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dengan baik dan benar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.